Salam selamat siang dari Bali. Oke, berikutnya kalau yang satu ini sudah lama sekali melanglang buana mengabdi pada dunia anak-anak. Telah banyak pula lembaga yang beliau dirikan dan penghargaan dari dalam dan luar negeri pun beliau dapatkan atas pengabdian beliau yang sungguh luar biasa pada dunia anak-anak Indonesia. Banyak pemirsa di sini mungkin yang masih ingat zaman dulu di TVRI ada acara Aneka Ria Taman Kanak-Kanak. Nah, kakak yang satu ini bersama Kak Heni Purwonegoro membawakan acara tersebut. Beliau ini terampil mendongeng, mengajak belajar sambil nyanyi, bahkan main sulap ya, itu luar biasa. Dan pada tahun 2007, beliau juga mengukuhkan visinya menyediakan program pendidikan homeschooling bagi anak agar memiliki keterampilan, life skill, dan karakter yang kukuh sebagai calon pemimpin bangsa masa depan. Hingga kini beliau pun terus aktif mendorong pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak. Kita sambut, selamat datang Ketua Umum LPAI, Kak Seto, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Tani. Ya. Terima kasih. Pemirsa juga disapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tentu sudah rindu. Nah, ini luar biasa sekali panelis tayang bincang kita siang ini. Dan satu lagi, ini yang juga tidak kalah luar biasa, sudah bergabung bersama kita seorang pakar literasi kebanggaan Indonesia loh, Ibu Sofi Dewayani. Selamat datang Bu Sofi. Halo Bu Sofi. Oke. Selamat siang Ibu, selamat bergabung. Bu Sofi adalah lulusan doktor di bidang bahasa dan literasi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Dan beliau adalah salah satu pendiri Yayasan Litara sejak tahun 2014. Melalui Yayasan Litara, beliau ini aktif mendampingi pelatihan dan penerjemahan buku-buku untuk PAUD dan sekolah dasar. Dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa lokal. Wah, luar biasa sekali sejak 2015. Jadi sudah 6 tahun kira-kira berlangsung ya Bu. Bunda Sofi juga aktif menulis buku-buku literasi. Dan di tahun 2015 saya sempat kepoin sedikit, Bunda, ada 2 buku yang pada tahun yang sama memenangkan Samsung Kids Time Authors Award di Singapura. Luar biasa Bunda. Dan di kala pandemi ini, Bunda pun tetap aktif menulis bersama 10 orang penulis dari 10 negara, meluncurkan sebuah buku di bulan Mei 2021, judulnya Calm Down Tiggy, dalam sebuah proyek Room to Read Global Book Development Project. Buku ini dipersembahkan untuk anak-anak yang terdampak pandemi COVID-19. Baik. Semuanya mungkin boleh kasih salam literasi dulu biar semangat semua yang di rumah. Iya, salam literasi. Terima kasih. Anak Indonesia maju, cerdas, terliterasi. Oke. Baik, saya mau ke Bunda Sofi dulu ya. Bunda Sofi mungkin boleh menceritakan pada kita sebetulnya supaya nggak salah kaprah nih, apa sih yang dimaksud literasi terlebih bagi anak usia dini, kemudian bagaimana kita bisa membangun literasi pada anak-anak usia dini ini. Silakan Bunda Sofi. Ya, terima kasih. Ya, benar sekali. Pengertian literasi dini ini seringkali disalahartikan ya. Literasi dini ini yang jelas tidak selalu berarti atau tidak selalu identik dengan kalistu atau membaca, menulis, berhitung, di mana membaca itu biasanya dimaknai sebagai kegiatan memaknai huruf dengan sebuah simbol makna. Itu tidak selalu begitu ya, tapi kita selalu memaknai, membaca, menulis itu dalam makna yang lebih luas. Membaca tidak hanya mengeja, tetapi juga memaknai dalam pengertian anak usia dini, dalam pengalaman mereka tentu memaknai gambar, memaknai cerita, seperti itu. Nah, itu yang pertama tentang literasi dini. Yang kedua adalah bahwa kelisanan itu merupakan fondasi bagi literasi. Nah, ini penting sekali. Kegiatan bercerita bagi anak usia dini itu harus selalu dihidupkan di rumah, mengajak berbicara mereka,
baik dalam bahasa daerah, bahasa nasional, atau bahasa lain yang diakrabi oleh mereka, mendapatkan akses buku dengan anak-anak. Di sini kita akan mendengarkan pengalaman ya dari Bunda Fis dan Pak Pandu tentang bagaimana mereka membangun pojok baca di rumah, kemudian membangun TBM, Taman Bacaan Masyarakat di rumah, karena penting sekali bagi anak-anak usia dini, print awareness atau kesadaran terhadap materi cetak, mereka harus diberi pengalaman seluas mungkin untuk mengenal, memegang, mendengarkan, menyimak buku bacaan. Buku bacaan tentunya harus yang sesuai, harus yang memiliki gambar yang sesuai dengan anak usia dini, memiliki cerita yang menarik, yang imajinatif, sehingga membantu mereka berkelana ke dunia imajinasi, membantu mereka membangun minat terhadap buku, sehingga mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Demikian, Mbak Kani. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang betul-betul jangan sampai kita salah kaprah seolah-olah literasi itu sempit pengertiannya hanya baca, tulis, hitung ya Bunda. Jadi sebenarnya multidimensi begitu luas, melibatkan mungkin sensori, motorik, dan experience ya anak-anak sehari-hari juga ya Bunda Sofi. Tadi di penghujung Bunda menyampaikan bahwa hal yang paparan yang baik terhadap materi cetak, kemudian budaya literasi sehari-hari di lingkungan ini akan membawa anak kelak menjadi seorang pembelajar seumur hidup begitu ya Bunda Sofi ya. Nah, tadi di perkenalan saya sudah menyampaikan ada satu orang narasumber kita yang sekarang pun sedang belajar seumur hidup di sela-sela kesibukannya. Saya mau ke Bunda Cinta dulu nih. Halo Bunda Cinta. Ya Kak Ani. Iya, Bunda Cinta tadi disebutkan Bunda Sofi ya soal pembelajar seumur hidup yang sesuatu yang Bunda jalani dan Bunda menjadi teladan untuk masyarakat di Provinsi Jawa Barat, saya pikir juga mungkin di Indonesia. Nah, tentu tidak hanya pengalaman untuk diri sendiri, tapi juga Bunda selaku ibundanya Provinsi Jabar ini punya upaya-upaya memasyarakatkan literasi gitu. Sehingga kita tahu Jawa Barat ini banyak sekali melahirkan inovasi-inovasi. Gitu. Bahkan menjadi seperti Doraemon ya Bunda. Jadi kalau gaya begitu. Di tahun 2018 kita tahu Jawa Barat meluncurkan baling-baling bambu. Kalau istilahnya Sundanya kolecer gitu ya. Tapi bukan kolecer yang baling-baling buat terbang itu, tapi kotak literasi cerdas. Terus ada juga candil. Maca Dina Digital Library, itu keren banget. Boleh Bunda mungkin ceritakan lebih dalam inovasi-inovasi untuk menggiatkan literasi di Jawa Barat. Silakan Bunda. Baik Kak Tani, terima kasih banyak. Ini saya selalu berbahagia sekali ketika berada bersama lingkungan yang sama ya, para penggiat literasi dimanapun berada. Saya hari ini juga bahagia, ada Kak Seto, ada Bunda Kis juga, ada Bunda Sofi, ada Pak Prabu ya, dan juga Bunda Rukmini nih. Bunda Rukmini juga kebanggaan kami di Jawa Barat. Jadi saya ingin cerita sedikit bahwa sesungguhnya Jawa Barat ini berupaya untuk menghasilkan sebuah program yang betul-betul dilihat dari akar permasalahan begitu. Kita tahu bahwa Indonesia sendiri memiliki masalah terkait dengan indeks membaca begitu ya. Jadi data Kemdikbud saya baca itu ternyata menyebut 80% provinsi di Indonesia itu ternyata darurat literasi baca karena minimnya akses begitu. Sehingga yang dilakukan oleh Jawa Barat adalah bagaimana agar supaya sumber bacaan bisa mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga hadirlah yang namanya kolecer, kotak literasi cerdas begitu ya. Jadi kalau kita membayangkan apa sih kotak literasi cerdas itu? Jadi kami hadirkan kotak-kotak baca yang ada di tempat-tempat yang biasanya di tempat yang dilalu-lalangi oleh banyak orang. Apakah dia di pelataran masjid kah, begitu ya, ataukah di tempat di kantor mungkin, di taman-taman, dan lain sebagainya ya, sehingga masyarakat bisa mudah untuk mendapatkan akses bahan bacaan begitu. Nah, kemudian seperti apa sih bentuknya? Karena orang zaman sekarang itu harus terlihat unik begitu ya, sesuatu yang unik mungkin mereka akan ingin tahu apa sih gitu, ingin melihat di dalamnya ada apa, sehingga hadirlah kotak literasi dalam bentuk seperti halnya di London. Kalau kita tahu bahwa di London itu ada tempat untuk telepon begitu ya, telepon koin zaman dulu begitu, kita hadirkan seperti itu agar supaya masyarakat mau begitu untuk membuka, datang dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian juga ada masalah bahwa ternyata ini menurut Balitbank 2019 bahwa akses kunjungan ke perpustakaan hanya 23,09%, karena sulit untuk mendapatkan perpustakaan di daerah terpencil gitu. Juga kita ada masalah bahwa menurut Kominfo ini masyarakat Indonesia ini lebih suka untuk membaca begitu ya dari gadget gitu. Jadi mereka lebih aktif membuka media sosialnya dibandingkan dengan mereka membaca buku. Mereka senang pegang HP daripada pegang buku begitu. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Jawa Barat adalah membuat program begitu ya untuk akses lebih mudah melalui digital. Itu namanya sudah Kak Ani sampaikan. Namanya adalah Candi Library begitu. Jadi ini bahasa Sunda supaya orang mengenal dengan mudah gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sekitar 2.700 buku juga hadir dari para penulis-penulis dari nasional ya, secara nasional, dan aksesnya alhamdulillah setiap hari selalu saja ada mereka-mereka yang baru untuk bergabung bersama kami begitu. Nah, ini juga ada bagian daripada upaya agar